sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jenis air, dalam ilmu fikih ada 4 jenis air. Ada 4, yaitu yang pertama adalah air yang suci mensucikan, air mutlak. Air hujan suci mensucikan, air danau yang sangat membentang luas, yang luasnya yang melebihi dari 2 kullah, 216 liter. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, berlangganan dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Farid Millennial Channel yang terhits, terkece, bur Indonesia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hamdan wa syukralillah. Pada hari ini bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini kita akan membahas pertanyaan dari sahabat netizen yang masuk di DM saya di Instagram bahwa, Ustadz, apakah kita boleh menggunakan air banjir, air genangan air yang luas yang diakibatkan karena banjir, apakah kita boleh gunakan untuk bersuci? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat besar tentunya. Air yang luas, membentang luas seperti danau, itu boleh digunakan bersuci. Kenapa? Karena air tersebut yang mungkin airnya sangat banyak ya, banyak. Air ini banyak. Tapi air ini tidak terkontaminasi dengan lebih banyaknya najis atau lebih banyaknya kotoran. Seperti air danau yang luas, yang mana dia tidak berbau jelek, berbau busuk, berbau yang aneh-aneh. Warnanya juga ada yang jernih, ada yang kotor, ya, ada juga rasanya tetap sama, rasa hambar kayak air biasa, tidak seperti rasa ada manis-manisnya. Itu le minerale, jangan ada produk di sini ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita jelaskan dulu. Kita jelaskan pada jenis air. Dalam ilmu fikih ada 4 jenis air. Ada 4, yaitu yang pertama adalah air yang suci mensucikan, air mutlak. Air hujan suci mensucikan, air danau yang sangat membentang luas, yang luasnya yang melebihi dari 2 kullah, 216 liter. Ya, boleh digunakan untuk bersuci. Air laut boleh, tapi air laut warnanya beda, rasanya asin. Ya, itu rasa yang sesungguhnya, rasa yang ada di dalam hatimu. Jadi itu memang rasanya seperti demikian. Jadi itu memang rasa asli, ya, asli. Bukan tiba-tiba berubah rasanya, rasa samudra, sakuluna Muhammad Rasulullah. Jadi itu rasa aslinya. Jadi itu boleh. Itu air mutlak, air hujan, air embun, air salju, itu semua adalah air mutlak. Yang kedua adalah jenis air, yaitu suci tapi tidak boleh mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Dia boleh diminum, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air apa yang dimaksud ini? Air yang dimaksud ini adalah air yang boleh dikonsumsi, seperti air minum, Sprite, Fanta, Coca-Cola, kopi, teh, susu, air kelapa, dan lain sebagainya. Boleh digunakan minum, tapi tidak boleh digunakan mandi untuk junub, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Cobalah kalau berani, pasti mukamu bengkak-bengkak di gigi semut. Gara-gara apa? Gara-gara manisnya. Jadi ini ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh. Lalu yang ketiga, jenis air makruh. Jenis air makruh ini dia sifatnya cacat. Ya, sifatnya cacat, diragukan. Seumpama ya, kita habis berwudu, ada orang gunakan berwudu, 1 ember air, lalu kita mau gunakan berwudu. Ini cacat. Kenapa cacat? Karena
air ini sudah digunakan bersuci oleh orang lain. Jangan sampai orang lain tersebut tadi ini terkontaminasi, kena penyakit, atau dia orang yang penyakit kulit seumpamanya. Jadi bisa mencelakakan kita, bisa mengakibatkan penyakit kulit itu menular kepada kita. Sebenarnya intinya Islam ini mengajarkan kita untuk selalu bersih, selalu sehat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri, selalu bersuci. Jadi itu intinya. Islam mengajarkan kita ini untuk selalu bersih. Makanya salah juga kalau kita mengatakan bahwa semuanya boleh. Sarkodes, Sapurata, kota desa. Akhirnya nanti dia muntabir, mundur tanpa berita. Tidak boleh seperti demikian. Jadi berudu dengan air yang makruh. Kalau masih banyak air yang bersih, masih banyak air yang bagus, maka gunakanlah air yang bagus itu. Jangan memaksakan diri untuk menggunakan air yang makruh, karena kita malas untuk mencari air yang bersih. Kecuali di sekitarmu tak ada lagi air yang bersih, mau di apa lagi? Maka gunakanlah air yang makruh itu. Tapi kalau tidak ada yang bersih, tidak ada pula yang makruh, maka fatayammamu, bertayamumlah. Ini. Mana lagi jenisnya air yang keempat? Air yang keempat itu jenisnya adalah air yang najis, yang sudah bercampur dengan kotoran. Apalagi ukuran jumlahnya itu sedikit. Seumpama ya, 1 ember air, lalu jatuh bom atom yang dibuat oleh Albert Einstein, yang menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima, jatuh di dalam ember, di dalam genangan air yang 1 ember ini, maka air itu najis. Kecuali menurut pandangan ulama, sebagian ulama besar berpandangan bahwa 216 liter, 2 kullah, selama rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, kalau ada 1 tai cicak yang masuk atau kotoran cicak yang masuk, kotoran binatang yang masuk, selama tidak merubah 3 jenisnya ini, maka boleh digunakan untuk bersuci. Tapi yang jelasnya yang seperti itu tetap juga bahwasanya air yang najis ini air yang tidak boleh sama sekali untuk digunakan. Maka kalau antum semua menemukan air bernajis, jangan digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dibolehkan untuk digunakan bersuci. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 4 jenis air ya yang harus kita pahami. Nah, kita kembali kepada banjir yang tadi dijelaskan. Selama air genangan banjir itu bersih, air genangan banjir itu tidak berubah rasanya, ya jelas warnanya berubah. Kenapa warnanya berubah? Karena ini pada dasarnya air yang mutlak, air dari hujan. Kecuali air yang terkumpul itu dari air yang bersih, nah, maka boleh. Tapi ini air banjir berkumpul dengan got, berkumpul dengan comberan, berkumpul dengan drainase, berkumpul dengan septic tank dan lain sebagainya, bisa membahayakan kulit kita dan bisa juga membahayakan kehidupan kita. Apalagi kalau banjir, memang membahayakan kehidupan. Itu musibah guys. Ya banjir, bukan genangan air ya, hanya genangan air mungkin. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwasanya air itu dilihat dulu. Kalau jenisnya berubah, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, maka tidak boleh digunakan sama sekali untuk bersuci. Nah, ini warnanya bagus Ustaz, jernih, bening, putih. Tapi air banjir, air genangan air, tidak masalah. Selama 3 jenisnya tadi tidak berubah. Tapi kenapa dengan air laut? Warnanya beda, rasanya juga berbeda. Air laut itu memang rasanya dari awal asing. Ya, kecuali kalau kita berudu di laut, sedangkan air laut itu tidak berubah, tidak berwarna hijau atau biru lagi, tapi warnanya warna coklat, rasanya tidak asing, tapi ada manis-manisnya, itu sudah berubah rasa, baunya juga agak berubah baunya, maka tidak boleh digunakan bersuci, meskipun itu air yang ada di laut. Jadi ini 3 sebab mengakibatkan jenis air itu berbeda, berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ya, masalah air genangan air pada saat banjir digunakan bersuci, boleh atau tidaknya.
Yang jelasnya selama tiga-tiganya ini tidak berubah, silakan pakai untuk bersuci. Tapi kalau tiga-tiganya ini berubah, warnanya berubah, rasanya, baunya berubah, jangan gunakan bersuci. Kalau engkau tidak mendapatkan air yang baik, air yang bersih, sumur juga terkontaminasi dengan air banjir, PDAM juga terkontaminasi dengan air banjir, maka lakukanlah tayamum. Fatayammamu, maka bertayamumlah. Karena 3 sebab orang yang bisa bertayamum. Yang pertama adalah marid, sakit, aw ala safar, yang melakukan perjalanan. Yang ketiga adalah tidak menemukan air yang bersih. Maka mereka semua ini bisa menggunakan tayamum, bisa melaksanakan tayamum di saat tidak mendapatkan air yang bersih. Namun bagaimana tentang cara-cara, kiat-kiat untuk menemukan air bersih? Ya, cari air galon lah. Atau sekarang kayaknya sudah tidak sulit dengan air bersih. Ada air gelas, ada air botol dan lain sebagainya. Kecuali kalau tempat kita sujud sudah dibanjiri dengan air, maka laksanakanlah solat sesuai dengan kondisimu. Tidak bisa melaksanakan dengan cara sujud, maka solatlah dalam keadaan duduk. Itulah mudahnya Islam. Kalau tidak bisa kita berdiri solat, duduk. Tidak mampu duduk, baring. Tidak mampu baring solat, tidak mampu goyangkan mata, goyangkan tangan, kode jari, kode mata, maka kamulah yang disolati, karena sudah mati kapang. Olehnya itu, yang jelasnya, mari kita senantiasa mendirikan solat. Oke guys, jadi rajin sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang jelasnya, air yang turun dari langit itu air hujan, itu mutlak, suci, mensucikan. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi. Air itu suci dan mensucikan. Jadi Allah turunkan air hujan agar kalian gunakan bersuci. Boleh digunakan bersuci, boleh digunakan mandi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an wal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.